Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Alhamdulillah, mitra Kandaga rahimakumullah, kembali Allah pertemukan kita di pagi hari yang insya Allah penuh berkah ini. Pagi hari yang mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah, diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk beramal soleh. Dan mudah-mudahan hari ini adalah hari yang terbaik. Hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin mencurahkan rahmatnya pada kita sekalian. Nah mitra Kandaga rahimakumullah, insyaallah pagi ini 1 Desember, Jumat pertama di bulan Desember 2023, atau bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1445 Hijriah. Insyaallah kita isi pagi ini dengan saling tawasau bil haq wa tawasau bisabr melalui gelombang 100,8 Radio Kandaga FM. Kita azamkan ini merupakan program yang sengaja Allah hantarkan di tengah-tengah mitra Kandaga semua, sehingga terjalin silaturahmi di antara kita, terjalin silatul ilmi yang mudah-mudahan ini merupakan asbab bertambahnya ilmu, semakin kuat iman kita dan semakin bertambah amal soleh kita. Mitra Kandaga rahimakumullah, insyaallah sampai pukul 6 nanti kita akan bersama-sama mengungkap berbagai kandungan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai nasihat yang paling utama dalam mengarungi amanah kehidupan yang Allah bentangkan dalam kehidupan ini. Karena mitra, sebaik-baiknya nasihat adalah kita mengambil tuntunan dari ayat-ayat Al-Quran serta Al-Hadis, dan tentunya ini adalah kalamullah yang mau tidak mau harus kita pegang, membacanya sebagai nilai ibadah, mempelajarinya menjadikan panduan hidup kita menjadi sebuah kewajiban. Namun kita pun mengambil hikmah-hikmah sehingga kandungan Al-Quran serta As-Sunnah memberikan nasihat terhadap jiwa kita agar kita mampu beraktivitas tidak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah mitra, insyaallah yang sudah terhubung dengan gelombang 100,8 Radio Kandaga FM,
Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga hari demi hari kita semakin taat dan umur kita semakin berkah. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Bagaimana bentangan umur semakin kita jalani, semakin umur kita berbanding lurus dengan amal soleh kita. Ya, mungkin kita bertanya usia, mungkin bertanya kita tentang umur kita. Nah, kalau usia itu dikenal dalam bahasa Arab sinun. Dengan kata lain, sinun itu artinya gigi. Ada perubahan secara fisik. Maka barometer manusia, apakah masih balita atau sudah dewasa, biasanya dilihat dari sinun atau giginya. Ini menandakan usia itu senantiasa dihubungkan dengan perubahan fisik. Namun umur kita, umur maknanya at-ta'mir, bagaimana memakmurkan usia atau bentangan waktu yang kita lewati. Makmur artinya banyak manfaat. Tidak ada hubungannya dengan perubahan usia, tapi banyak manfaat atau produktif. Sehingga berapapun usia mitra hari ini, mari kita takmir, makmurkan usia kita. Banyak beramal yang produktif. Sehingga amal-amal tersebut bisa menemani kehidupan kita, bisa menemani aktivitas kita, dan nanti kelak mudah-mudahan kita akan menabur butiran-butiran pahala yang akan kita rasakan dahsyatnya menemani kita di sepanjang hidup yang tiada bertepi, yaitu di akhirat. Nah mitra Kandagar rahimakumullah, insyaallah hadirnya Radio Kandaga, insyaallah kita syukuri, kita terus ambil hikmah atau ilmu-ilmu yang dari para asatid, sehingga mudah-mudahan kita semakin berubah secara fisik, lantas umur kita makmur, banyak manfaat dan produktif. Tidak adanya perubahan dalam sikap, dalam amal, tidak berubah menjadi yang lebih baik, tentu umur ini akan sia-sia. Nah mitra, lantas bagaimana doa baginda Rasulullah SAW tentang pentingnya kita berdoa, dahsyatnya kita menjadikan hari demi hari perubahan secara fisik kita ini berbanding lurus dengan keberkahan dan kemakmuran usia kita. Nah ikhwati iman, mitra Kandagar rahimakumullah, ada satu doa, Allahumma ksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfirli. Nah mitra, ini satu doa yang berkaitan agar umur kita panjang, agar umur kita berbanding lurus dengan amal-amal soleh, amal-amal ketaatan. Dan ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad SAW, mendoakan anak Ummu Sulaim, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu an, saat istrinya mengandung, dengan doa Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitah. Artinya mitra Kandagar rahimakumullah, ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, serta berkahilah apa yang Engkau karuniakan kepadanya. Nah, ini adalah sebuah doa yang bila kita dawamkan,
terutama bagi mereka yang sedang hamil, maka doa ini akan menjadi sebuah harapan yang ketika kelak lahir anak keturunan, ini akan lahir anak keturunan yang soleh dan solehah, serta keberkahan akan menyertai hidupnya. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taitani. Ikhwatu iman, mitra Kandaga rahimakumullah. Tentu semua kita ingin agar umur kita ini berkah. Berkah artinya ziyadatul khair, dari perubahan waktu demi waktu. Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Maka selain upaya kita mengambil ilmu-ilmu yang terkandung dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, maka doa ini adalah penting. Doa ini adalah pemberi energi atau kekuatan. Dan doa inilah adalah bagian dari bagaimana merubah takdir. Merubah takdir kita. Nah, mitra Kandaga rahimakumullah. Maka bagaimana agar takdir kita ini berubah lebih baik? Bagaimana takdir itu bisa berubah lebih baik? Di antaranya adalah dengan doa, mitra. Bagaimana menghubungkan keinginan kita agar kehidupan kelak di kemudian hari dan hari ini pun lebih baik, maka doa ini penting, akan menguatkan batin kita, akan menguatkan langkah manusia. Bahkan doa ini penting, akan menguatkan azam demi istiqomahnya seseorang dalam langkah-langkah kebaikan. Nah, mitra Kandaga rahimakumullah, maka di dalam Al-Quranul Karim, kalau kita meneliti, memahami, mempelajari, banyak sekali tuntunan-tuntunan Allah di dalam Al-Quran berkaitan dengan makna doa. Berdoa itu adalah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Nah, ini kata Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 88. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Makna doa ini ternyata menyembah Allah. Artinya kalau hidup kita tidak berdoa, maka sejatinya dia tidak dalam keadaan menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makna yang pertama dalam ayat tersebut, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan engkau sekali-kali sembah Tuhan yang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tad'u, da'a, engkau menyembah, artinya doa itu menyembah. Lalu yang kedua, makna doa itu adalah seruan atau panggilan, mitra. Mari kita rujuk kepada Al-Quran, surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ini kata Allah, mitra. Serulah manusia ke jalan Allah. Makna doa itu adalah seruan atau panggilan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah ke jalan Allah dengan hikmah dan pengajaran baik. Jadi doa maknanya di dalam ayat ini, surat An-Nahl 125, adalah seruan atau panggilan. Maka ketika kita memiliki satu kebutuhan, maka berserulah, memanggillah. Dan yang ketiga, makna doa di dalam Al-Quran, keluh kesah. Quran surat Al-A'raf ayat 5, mitra. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanyalah ucapan, sesungguhnya kami adalah orang-orang zalim. Nah,
Ini adalah bagian makna berkaitan dengan doa itu adalah keluh kesah. Al-Quran, surat Al-A'raf ayat ke-5, makna doa itu adalah keluh kesah. Jadi ketika seseorang yang telah berbuat zalim, tidak mengindahkan aturan Allah selama hidup di dunia, maka mereka akan berkeluh kesah. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. Akan berkeluh kesah, mengungkapkan penyesalan terhadap amal-amal selama di dunianya. Dia berbuat zalim. Nah, inilah makna yang ketiga. Doa adalah berkeluh kesah. Maka ketika kita memiliki masalah dalam skala apapun, mitra, masalah pada diri kita pribadi, dengan keluarga, lingkungan, maka berkeluh kesahlah melalui doa. Dan yang keempat adalah doa itu maknanya menurut terminologi Al-Quran adalah permohonan atau permintaan. Nah, inilah yang sering kita maknai. Sebagaimana Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-55, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Kata Allah, mohonlah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Artinya apa, mitra? Bahwa doa maknanya permohonan atau permintaan. Nah, maka mitra kandagar rahimakumullah, inilah 5 makna doa menurut terminologi Al-Quran. Bahkan Ibnu Qayyim mengungkapkan, mendefinisikan dalam kitab Bada'i'ul Fawaid, doa itu adalah permohonan untuk segala sesuatu yang bermanfaat, bahkan sebuah tuntutan untuk menjauhkan segala sesuatu yang mendatangkan kemadharatan. Nah, maka sejatinya ketika kita punya masalah, berdoalah. Segera menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wala tad'u ma'allahi ilan akhar. Yang kedua, seruan atau panggilan, maka panggillah Allah. Ud'u ila sabili rabbik. Maka masalah tiada lain solusinya adalah kita menyeru, memanggil Allah, meminta pertolongan Allah agar hati kita dikuatkan, diri kita diberikan kemampuan menghadapi problematika apapun yang dihadapi oleh manusia di dunia ini. Kemudian yang ketiga, keluh kesah. Nah, maka tak lagi kita mengulang-ulang problem kita, dibicarakan, diviralkan di tengah manusia. Maka sejatinya keluh kesah itu tidak akan berujung menjadi sebuah solusi yang baik, apalagi solusi yang maslahat. Maka berkeluh kesahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan apapun yang menjadi masalah kita. Bahkan makna doa adalah permohonan atau permintaan. Kita tak layak meminta, bermohon apapun kebutuhan kita selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hadirin mitra kandagar rahimani wa rahimakumullah, mari kita dalami, fahami surat Al-Ghafir ayat 60. Tidak semata-mata Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60 ini agar kita senantiasa terus-menerus berdoa. Surat Ghafir ayat 60, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepadaku. Ini jaminannya. Ketika kita berdoa kepada Allah, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kau harapkan, apa yang kau keluhkan, apa yang kau inginkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nah, ini kata Allah,
Sesungguhnya orang-orang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, inilah mitra kandaga rahimakumullah. Maka doa ini penting untuk menjadi konsumsi harian. Kita butuh makan, butuh minum, maka kita pun butuh doa. Dan jaminannya setiap kita berdoa, ini pasti Allah akan kabulkan. Ud'uni astajib lakum, tidak ada jeda. Maka bagi kita, apa manfaat berdoa itu mitra kandaga rahimakumullah? Nah, kalau menurut Muhammad Abdul Ghaffar, yang pertama, mampu mengubah takdir. Nah, ini sesuai dengan hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kata Rasulullah SAW, la yaruddul qadar illa du'a. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Artinya, hari ini takdir yang kita sedang hadapi, tentu ini takdir yang terbaik. Kita mendengar gelombang radio 100,8 Kandaga FM. Ini adalah takdir. Ini adalah ketentuan Allah. Boleh jadi kita berdoa sebelumnya, maka takdir itu akan menghampiri kita. La yaruddul qadar illa du'a. Nah, yang kedua adalah ternyata sesuai hadis riwayat Abu Ya'la dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus sama'i wal ard. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Mitra kandaga rahimakumullah, ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata orang mukmin. Wa imaduddin wa nurus sama'i wal ard. Dan doa pun selain sebagai senjata bagi mukmin, sebagai tiang agama, dan doa pun cahaya langit-langit serta bumi. Nah, subhanallah. Maka doa ini manfaatnya adalah menjadi senjatanya orang beriman. Kita lihat betapa hari ini kita harus mengambil ibrah sebanyak-banyaknya. Tragedi kemanusiaan di mana Zionis Israel laknatullah hari ini sedang menggempur saudara kita. Kurang lebih 15.000 korban yang meninggal syahid digempur kota Gaza yang tidak seluas Kabupaten Bandung, tidak seluas Jawa Barat, tidak seluas Indonesia Raya. Kota Gaza itu hanya sebuah provinsi yang kecil. Tapi sampai hari ini kekuatan militer Zionis Israel laknatullah alaihim jami'an, yang dikatakan sebagai kekuatan teknologi persenjataan yang sangat canggih, tidak mampu menembus menguasai kota Gaza. Kenapa? Karena mereka tidak berperang. Orang-orang Gaza itu menghadapi Zionis itu tidak hanya mengandalkan senjata yang berupa fisik, tapi bagaimana ad-du'a silahul mu'min. Mereka menyertakan menghadapi kebiadaban Israel, Zionis Israel, Yahudi laknatullah, dengan doa. Nah, wa imaduddin, dan tiangnya agama, ajegnya posisi seseorang dalam ketaatan, maka doalah. Wa nurus sama'i wal ard, dan cahaya langit-langit serta bumi. Nah, ini adalah kemanfaatan yang kedua. Doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, akan memberikan keberlangsungan hidup yang baik. Kehidupan yang telah lalu maupun yang akan datang. Ini dalam hadis riwayat Hakim, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Nah, mitra kandaga rahimakumullah, doa itu ternyata bermanfaat untuk apa yang sudah terjadi dan apa yang belum terjadi. Fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Karena itu para hamba Allah, hendaklah kalian berdoa. Nah, inilah mitra kandaga rahimakumullah.
Bagi seorang mukmin, kehidupan-kehidupan yang sudah berlalu tentu memiliki segudang kenangan atau bahkan kesedihan atau bahkan boleh jadi sebuah kekecewaan. Tapi kalau dengan doa ini akan memberikan dampak kebaikan. Yang lalu akan memberikan dampak kebaikan. Lalu kehidupannya akan datang, akan memiliki ketenangan dalam melangkah menghadapi episode-episode berikutnya dengan doa. Lalu yang keempat, mitra Kandaga rahimakumullah, manfaat berdoa menolak takdir buruk, mitra. Hadis riwayat Tirmidzi, la yuraddul qadha illa du'a wa la yazidu fil umri illa al birru. Tidak ada yang dapat menolak takdir ketentuan Allah kecuali doa. Dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali berbuat kebaikan. Nah, dari hadis ini ternyata mitra Kandaga rahimakumullah, kita belajar bahwa doa itu ternyata mampu menolak takdir buruk kita. La yuraddul qadha illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir yang buruk kecuali doa. Boleh jadi kita pernah bertransaksi, lalu kita cancel, kita gagalkan, dikhawatirkan ada sesuatu, kita memohon kepada Allah, dan ternyata takdir buruk yang harusnya menghadapi kita dengan doa itu bisa dihindarkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhubung doa itu dengan Allah, sehingga keburukan-keburukan yang harusnya terjadi di hadapan kita, maka takdir buruk itu Allah bisa ganti, menolak takdir buruk. Nah, ikhwatu iman mitra Kandaga rahimakumullah. Lalu manfaat berikutnya adalah doa itu menyelamatkan dari musuh, bahkan melancarkan rezeki. Subhanallah. Baginda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Ya'la dari Jabir bin Abdullah, kata Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, alla adullukum ala ma yunjikum min aduwikum wa yadurru lakum arzaqakum tad'una Allah fi lailikum wa naharikum fa inna du'a silahul mu'min. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, ala adullukum ala ma yunjikum. Maukah kalian aku tunjukkan suatu perkara yang menyelamatkan kalian dari musuh kalian dan mempercepat datangnya rezeki. Kalau kita ingin terselamatkan dari musuh-musuh kita, dalam kehidupan manusia lazim banyak musuh-musuh. Musuh itu senantiasa ingin menguasai kita. Musuh itu tabiatnya adalah bagaimana menghancurkan kita. Musuh itu ingin hadirnya kita ini hilang dan musnah sekalipun. Maka kata Rasulullah SAW, ala adullukum ala ma yunjikum min aduwikum. Kalau kita ingin mengalahkan musuh kita, dalam arti terselamatkan dari jebakan-jebakan musuh kita, wa yadurru lakum arzaqakum, dan mempercepat datangnya rizki, itu Rasulullah SAW memberikan sebuah arahan, tad'una Allah fi lailikum. Nah, maka berdoalah pada tengah malam dan pada wa naharikum, dan pada siang hari kalian. Kenapa? Fa inna du'a silahul mu'min. Tuh, mitra Kandaga rahimakumullah. Ketika kita di hadapan dengan malam, berdoalah agar beberapa musuh-musuh kita yang nampak secara zahiriyah ataupun secara batiniyah, yang ingin merongrong fisik kita, hati kita, maka doalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam-malam hari serta di siang hari. Maka doa ini menyelamatkan dari musuh dan melancarkan rezeki. Subhanallah mitra, ini paling tidak ada 5 manfaat dari doa yang kita doamkan, mampu mengubah takdir. La yadul qadar illa doa. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Yang kedua, doa adalah senjata orang beriman. Tuh mitra,
Bagaimana kekuatan mukmin itu bangkit. Wa imaduddin, dan doa itu adalah tiangnya agama. Kemudian membantu keberlangsungan hidup yang telah lalu maupun yang akan datang. Tidak ada satupun yang sia-sia. Kemudian menolak takdir buruk, mitra. Kalau Allah di hari demi hari kita sudah berencana, para pedagang, para petani, karyawan di tempat-tempat pekerjaan, para pelajar, ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, kalaulah ingin menolak takdir buruk dalam kehidupan kita, maka sering-seringlah berdoa kepada Allah. Bahkan ketika ada musuh yang ingin merusak kita, menghancurkan kita, agar selamat dari musuh, serta diberikan kelancaran, tada'una Allah fi lailikum wa naharikum. Maka sering-seringlah kita berdoa pada malam hari dan siang hari. Fa inna du'a silahul mu'minin. Tamitra kandaga rahimakumullah. Maka berbahagialah kita. Islam begitu menuntun hari demi hari, detik demi detik, menit demi detik, terus kita harus terhubung dengan Allah. Dan keterhubungan kita ini melalui doa-doa kita. Nah maka mitra, mari kita dawamkan hari demi hari, jangan sampai lepas kehidupan kita dengan doa. Bahkan subuh pagi ini mitra, baginda Rasulullah SAW pun berdoa. Dan dahsyatnya baginda Rasulullah SAW berdoa tidak hanya untuk diri pribadi, tapi untuk seluruh umatnya. Apa doanya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Tuh ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Subhanallah, baginda Rasulullah SAW berdoa. Hari ini tentu semua berkeinginan agar rezekinya berlimpah. Hari ini bagaimana orang sudah merencanakan aktivitas-aktivitas hariannya. Pasar, ke tempat kerja, ke tempat-tempat perkebunan, peternakan, semua ingin mendapatkan rezeki yang baik. Tapi jangan sampai rezeki yang kita harapkan ini terhambat datangnya. Maka doanya baginda Rasulullah SAW senantiasa mendawamkan doa yang sangat singkat dari sahabat Sakhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Tuh, ketika rizki kita ingin kejar hari ini, kita rencanakan, kita minta pada Allah agar tidak terhambat, agar tidak ada rintangan-rintangan. Maka kita didoakan oleh baginda Rasulullah SAW. Bagaimana paginya? Hari ini sudahkah kita berdoa kepada Allah? Karena Rasulullah SAW begitu concern memaknai doa tersebut di pagi hari ini agar umatku semua diberikan keberkahan. Barik li ummati fi bukuriha. Tuh, bagaimana pagi ini agar terhindar dari hambatan-hambatan rezeki? Maka berdoa. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusur. Tuh kita berdoa. Allahumma bika asbahna. Kita ini benar-benar harus mengaitkan pagi ini dengan Allah. Awali dengan aktivitas sholat, tilawah Al-Quran, zikir paginya, berdoa terus, meminta, terhubung terus. Bika asbahna wa bika amsayna. Dan denganmu nanti ya Allah sampai aku sore. Wa bika nahya. Dan kami selama rentang hidup ini ingin terus terhubung denganmu ya Allah. Wabika nahya wa namut. Sampai nyawa meregang dari kerongkongan kita pun bika, ditemani olehmu ya Allah. Maka doa ini adalah terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaikan nusur, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Nah, ini dahsyat. Bangun tidur ada doanya. Masuk ke WC, keluar WC ada doanya. Keluar rumah, naik kendaraan ada doanya. Ketika kita sudah sampai ke tempat tujuan ada doanya.
Maka doa ini adalah sejatinya penghubung kita dengan Allah. Agar aktivitas kita ini tidak sia-sia, aktivitas kita senantiasa terjaga, bahkan tercatat menjadi amal soleh yang bisa menemani kehidupan kita yang abadi nanti di akhirat. Nah, mitra, insya Allah kita semua berazam jangan sampai melalaikan peluang-peluang aktivitas kita dengan melupakan doa. Maka doa ini akan menjadi kekuatan bagi kita. Maka doa ini akan dahsyat, memberikan pengaruh kebaikan dalam langkah-langkah kita. Doa ini pun akan menjadi kekuatan, keyakinan, agar tumbuh terus dalam jiwa kita. Kita doa sejatinya adalah ibadah kepada Allah. Doa saripatinya ibadah. Doa adalah ketundukan. Doa akan mampu merubah takdir buruk kita. Doa membawa manfaat bagi kehidupan kita. Doa akan mempercepat rezeki kita. Lalu doalah kita setiap saat dimanapun. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan lahir serta batin agar Allah meridhoi setiap amal kita, dan setiap amal kita senantiasa kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu adalah sebuah kekuatan. Doa itu bagaimana membangkitkan jiwa yang terpuruk, jiwa yang sedih, jiwa yang rapuh sekalipun, jiwa yang pernah terzalimi, maka berdoalah. Al-Quran Al-Imran ayat 139, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahinu wala tahzanu. Maka janganlah merasa lemah. Bagaimana kita bangkit dari keterpurukan? Perbanyaklah doa. Hubungkan terus aktivitas kita dengan Allah. Kita yang hari ini sedang sakit, berdoalah. Jangan sampai kita merundung, berkeluh kesah tanpa ada ikatan batin kita menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada peluang kesia-siaan kalau tidak ada keterhubungan kita dengan Allah. Ketika sakit, maka kita berdoa. Ada dua pilihan. Menjadi sebuah kebaikan yang akan menjadi dampaknya ketenangan batin kita, berdoalah. Atau kita mengeluh, kita merasakan, mengaduh tanpa kita hubungkan dengan Allah, sakitnya akan terus terasa. Namun yang celaka adalah tidak mendapatkan pahala dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah mitra, kandagar rahimakumullah, berdoalah. Karena hanya orang sombonglah yang tidak membutuhkan doa. Hanya orang sombonglah yang tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Kita harus yakin bahwa doa apapun akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa apapun akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dimanapun, kapanpun, maka agar terkabulkan, beberapa syarat yang harus hadir dalam doa kita adalah sebagaimana rujukan kita kitab Ad-Da'wat, kitab kumpulan doa, babu fi masaili minad du'a. Maka hadis Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW qala ma 'alal ardi muslimun yad'u Allah ta'ala bida'watin illa atahu Allahu iyyaha aw sarrafa anhu minas su'i mislaha ma lam yad'u bi ismin aw qati'atir rahim. Faqala rajulun minal qaum idzan nuqsiru qala Allahu aksar, rawahu Tirmidzi wa qala hadisu hasanun sahih. Nah, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan satu doa melainkan pasti Allah akan memberikannya kepadanya, atau Allah akan menghindarkannya dari kejelekan yang sebanding dengan doanya, selama ia tidak mendoakan dosa
melakukan dosa dan memutuskan silaturahim. Maka syaratnya agar doa kita ini diijabah, jangan melakukan dosa lalu memutuskan silaturahim. Lalu seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, kalau begitu kita akan memperbanyak doa. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Allah lebih banyak memberi. Kalau kita berdoa 3 kali, maka Allah akan melebihkan ijabahnya. Apa yang kita minta, maka Allah akan lebihkan. Subhanallah. Maka mitra Kandaga rahimakumullah, kesuksesan hidup seorang mukmin selama hidup di dunia senantiasa mengikatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Maka selain hindarilah dosa, maka jangan sekali-kali kita memutuskan silaturahim. Dan di ayat yang berikutnya, fad'ullaha mukhlishina lahuddin, maka sembahlah Allah dengan murni ibadah kepadanya. Meskipun orang-orang kafir tidak menyukai, maka murnikan kualitas ibadah kita. Tong hoyong pupujian, dina sholat, wayahna kita gali ilmu-ilmunya. Kenapa kita sholat? Ini adalah perintah. Sholat subuh 2 rakaat karena kita taat. Bukan mentang-mentang ingin ditilai oleh manusia yang tadinya sholat subuh 2 rakaat lalu ditambah jadi 3, jadi 4. Tidak boleh. Fad'ullah mukhlishina lahuddin. Sembah Allah itu dengan totalitas dimurnikan ibadah. Tong dicampur kuno lain. Da ceg mama ceg ajengan. Tapi kalau Allah tidak memerintahkan, kita harus mukhlishina lahuddin. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Maka dalam ibadah urusan tidak boleh ada kata sipulan-sipulan. Kita harus merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Tuh, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Baginda Rasulullah SAW memberikan tauladan bagaimana doa itu tandinnya beliau lakukan, amalkan. Ba'da tidur, ba'da sholat, ba'da masuk ke WC, keluar WC, masuk ke masjid, keluar masjid. Sunnah Rasulullah SAW. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Tuh. Dan baginda Rasulullah SAW banyak menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah mitra Kandaga rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa menghindarkan sekuat tenaga dari peluang-peluang dosa yang ada dalam kehidupan kita. Kemudian jangan sampai silaturahim itu terputus. Kemudian murnikan ibadah kita, murni hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perbanyak terus doa dalam setiap apapun. Wa dzakarullaha katsiran. Agar kita mudah diijabah, yang pertama adalah hindari dosa, jalin terus silaturahim, kemudian murnikan ibadah kita hanya karena Allah. Tong hoyong kapunten ku jalmi. Yang ketiga adalah perbanyaklah doa kita. Terus meminta dimanapun dan kapanpun. Mudah-mudahan mitra Kandaga, apa yang disampaikan bermanfaat. Kita saling doakan semoga saudara-saudara yang ada di Palestina, yang gugur, yang wafat, mudah-mudahan mereka tercatat menjadi syuhada. Yang sedang sakit, terbaring lemah dengan minimnya fasilitas, semoga Allah kuatkan kesabarannya sehingga ketika mereka menemui azal, mudah-mudahan husnul khatimah. Dan bagi mitra yang hari ini sedang sakit, mari kita doakan mitra, semoga Allah mengangkat penyakitnya dan dibalas dengan ganjaran pahala yang terbaik ketika sabar menghadapi penyakitnya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kembali di Jumat subuh pekan depan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf.
Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.